Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Pagi ini, Senin 18 Agustus 2025, izinkan saya untuk memberikan pemaparan terkait dengan salah satu mata kuliah yaitu karakter building kewarganegaraan, yang mana pada saat ini uh, Zoom record ini akan menjadi em, salah satu jawaban dari final exam saya di mata kuliah ini. Perkenalkan, nama saya Nadia Zakiatul, dengan nomor induk mahasiswa 2702506943. Saya izin untuk share screen. Oke. Baik, saya mulai dengan judul yang kami angkat. Nah, kami dari kelompok satu mengangkat isu terkait dengan SDGs nomor 8 yang berhubungan dengan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pemberdayaan UMKM. Nah, dari hal itu kami mengangkat judul yaitu strategi digital generasi muda dalam meningkatkan pemasaran UMKM di pedesaan. Dari Zoom record ini nantinya akan saya jelaskan terkait dengan latar belakang, termasuk ke dalam rumusan masalah, kemudian bagaimana dengan hasil yang terangkum di dalamnya, yaitu metode penelitian dan solusi juga refleksi diri. Kita masuk ke bab yang pertama, yaitu latar belakang masalah. Jadi ada tiga poin penting yang menjadi latar belakang kenapa isu ini saya dan kami angkat, saya dan rekan-rekan kelompok satu angkat untuk menjadi proyek sebagai final exam kami. Yang pertama adalah UMKM di pedesaan masih menghadapi kendala menjangkau pasar yang lebih luas. Kemudian, generasi muda desa memiliki potensi besar sebagai penggerak inovasi digital. Dan yang ketiga, pemberdayaan pemuda bisa membuka akses baru dan meningkatkan penjualan UMKM. Di banyak desa, pelaku UMKM itu hanya memperdagangkan produk mereka di lingkungan terdekat. Padahal sebenarnya generasi muda mereka sangat melek akan teknologi. Mereka mahir menggunakan sosial media, mereka mahir menggunakan e-commerce, dan alat digital lainnya. Nah, dengan memberdayakan para pemuda sebagai penghubung antara UMKM dan pasar digital, kita sebenarnya bisa memperluas jangkauan pelanggan dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Nah, hal ini tentunya sejalan dengan tujuan SDGs nomor 8. Berikutnya, rumusan masalah. Nah, dari latar belakang tadi, saya dan tim dan rekan-rekan tim satu merumuskan dua pertanyaan utama. Yang pertama adalah bagaimana peran generasi muda dalam mendukung pemasaran digital UMKM pedesaan. Artinya seperti apa peran konkret generasi muda dalam memasukkan UMKM ke ranah digital. Dan yang kedua, strategi apa yang perlu diterapkan agar kolaborasi antara generasi muda dan juga pelaku UMKM berjalan efektif. Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang saya dan juga rekan-rekan tim satu gali untuk melakukan penelitian di lapangan. Kemudian, hasil temuan di lapangan. Nah, em, sebelum terjun ke lapangan, kami tentunya melakukan uji proposal yang sebelumnya kami sampaikan juga kepada dosen-dosen kami, yang mana dalam proposal itu kami mengajukan terlebih dahulu melakukan metode penelitian dengan menggunakan e-survey. Jadi kita menggunakan e-survey untuk mendapatkan respondens yang jauh lebih banyak dan jangkauan yang lebih luas. Kemudian dari e-survey itu kami kembangkan dengan metode penelitian yang lebih advance, yang dalam hal ini kami ambil yaitu wawancara. Nah, setelah wawancara dengan pelaku UMKM dan juga beberapa generasi muda, kami mendapatkan beberapa insight yang penting yang
cantum di dalam proyek yang kami sampaikan. Yang pertama, terkait dengan akses infrastruktur digital. Kedua, penggunaan media sosial. Ketiga, adopsi eh, e-commerce. Dan keempat, terakhir, terkait dengan persepsi generasi muda yang sangat mendukung digitalisasi UMKM. Nah, perlu dilihat, perlu kita ketahui bahwa infrastruktur digital di desa itu benar-benar beragam. Ada lokasi yang kuat sinyal, ada juga yang masih fluktuatif, yang masih bergantung pada cuaca. Kalau terjadi badai, maka jaringan mereka hilang. Bahkan kalau mati lampu, jaringan mereka mati total. Kemudian ternyata generasi muda itu antusias menggunakan platform-platform baru, misalkan Instagram, WhatsApp, dan juga beberapa platform-platform e-commerce lainnya seperti TikTok Shop, Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa temuan kunci yang kami jadikan yang kami highlight dalam proyek ini. Yang pertama, terkait dengan pelaku UMKM ini ingin beralih ke digital, meski mereka sebenarnya terkendala dengan modal dan juga pelatihan. Jadi, beberapa beberapa UMKM yang kami wawancarai, mereka belajar untuk mendigitalisasikan produknya itu melalui pembelajaran otodidak, yang artinya mereka tidak dipandu oleh siapapun dalam melakukan hal itu. Mereka melakukan dan belajar mengaplikasikannya secara sendiri dan mandiri. Tidak ada petunjuk penggunaan, hanya mereka yang ingin tahu dan ingin merubah nasib dikarenakan latar belakang yang sempat saya sampaikan sebelumnya. Kemudian ada beberapa pelaku berencana juga membuat website bisnis mandiri. Jadi ada beberapa pelaku UMKM yang sudah advance, yang sudah mereka melakukan digitalisasi di produk mereka. Mereka ingin mencoba untuk membuka website bisnis sendiri. Kemudian, media sosial itu terbukti memperluas jangkauan pelanggan lokal dan juga urban. Berikutnya adalah terkait dengan solusi yang ditawarkan. Nah, ada 4 solusi utama yang kami tawarkan dari grup satu. Yang pertama yaitu terkait dengan program inkubasi digital desa. Nah, ini dengan melakukan rekrut generasi muda sebagai mentor dan juga konten kreator. Kemudian modul pelatihan bertahap, baik itu online dan juga offline. Dengan topik yang reguler yang bisa dilakukan dalam periode tertentu. Misalkan topiknya adalah pemasaran digital, manajemen toko online, dan juga pembuatan website. Kemudian adanya pendampingan teknis lanjutan. Ini juga berhubungan dengan pelatihan yang saya sampaikan sebelumnya. Kemudian terakhir adalah kemitraan infrastruktur. Nah, adanya kerjasama dengan penyedia internet lokal dan lain-lain. Nah, refleksi diri di sini ada beberapa yang kita jadikan kunci, yaitu terkait dengan kepercayaan antara generasi muda dan pelaku UMKM. Itu merupakan kunci. Kemudian, materi pelatihan harus disesuaikan dengan konteks dan budaya di daerah yang berlaku, dan juga konsistensi pendampingan menjaga motivasi dan hasil jangka panjang. Sebagai penutup, teman-teman, ketika kita memberdayakan generasi muda sebagai ujung tombak transformasi digital UMKM pedesaan, kita sekaligus menyalakan api semangat kewirausahaan yang membawa lapangan kerja baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Langkah kecil seperti ini, seperti pelatihan pemasaran online, pendampingan konten kreatif atau konten kreator, atau akses internet terjangkau bukan hanya solusi teknis. Itu adalah investasi bagi masa depan yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, dengan bergandengan tangan mendukung strategi ini, kita diharapkan mampu mewujudkan SDGs nomor 8 terkait dengan menciptakan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang merata. Mari kita buktikan bahwa sinergi antara generasi muda dan juga UMKM desa ini dapat menjadi katalis perubahan nyata bagi seluruh ekosistem ekonomi kita. Bersama kita membangun desa, membangun daerah yang mandiri, produktif, dan berdaya saing untuk hari ini, besok, dan generasi selanjutnya. Demikian disampaikan saya Nadia Zakiatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.